Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi bersama saya Ilham Nur Pratama Rahman selaku host pada podcast kali ini. Tema pembicaraan podcast kali ini cukup menarik ya teman-teman semua, karena sebelum itu ada 3 pendatang ini. Ada 3 narasumber yang sebelumnya cuma 1 orang, sekarang ini jadi 3 orang. Oke, sebelum itu perkenalkan diri dulu, mulai dari siapa yang mau Saya duluan? kali ya, Oke, saya yang boleh. paling tua. Halo, nama saya Adela. Perlu perkenalan gak nih di organisasi ini? Boleh. Oke. Sekarang saya menjabat sebagai Bendahara KPMB Makassar periode 2022-2023. Halo. Mantap. Tepuk tangan Halo dong. Kak Dela. Oke, selanjutnya siapa? Saya Kalia. Boleh. Hai. Hai. Halo. Kenalin, nama aku Jessie. Jadi sekarang aku menjabat sebagai Koor PSDM. Ya, itu aja perkenalannya. Oke, lanjut. Oke. Biar tepuk tangan nih. Oh, boleh juga. Oke. Kenalin saya Jul. Ih, saya kayak formal banget. Aku Jul. Sekarang aku menjabat sebagai koordinator Humas 2022-2023. Oke. Halo. Saya perkenalan juga kali ya. Ya, bisa. Oke. silakan. Sebelumnya teman-teman sudah tahu kalau saya sebagai host di sini, tapi di podcast sebelumnya saya belum memperkenalkan jabatan saya. Oke, jabatan saya adalah apa ya? Ayo, Di apa? bagian hubungan masyarakat. Karena beliau ini adalah koordinator saya sendiri menjabat sebagai salah satu divisi humas, yaitu unit media kreatif. Jadi ya secara singkat yang mengatur semua sosmed, konten dan lain sebagainya itu saya sebenarnya memang. Keren. Oke, balik lagi ke tema yang akan kita bawakan semua pada kali ini, yaitu menyangkut soal kuliah dan organisasi. Wow. Cukup menarik, Cukup menarik ya. Menarik banget sih. Ya, topik kali ini memang agak sedikit berat, tapi percaya atau tidak teman-teman yang sedang berkuliah khususnya mahasiswa pasti tidak asing dengan organisasi. Yang mana organisasi ini adalah wadah bagi kita secara pribadi untuk meningkatkan skill individu ataupun menjadi wadah aspirasi bagi penyebarannya sebuah informasi untuk kalangan masyarakat tentunya. Dan kali ini topik yang pertama yaitu kita bahas yang pertama dulu ya, topik soal kuliah. Nah, dari siapa dulu ya? Karena terlalu banyak narasumber di sini. Dari yang paling dekat dulu dong, Ibu Koor, Jul. Oke, sebutin dulu dong, kuliah di mana, jurusannya apa, dan sekarang semester berapa? Oke, aku kuliah di Universitas Negeri Makassar, jurusan manajemen. Sekarang sudah semester 6, sudah memasuki apa lagi namanya? Semester tua. Iya. Bukan orangnya yang tua? Apa kabar kita ya? Oh, enggak kok. Bu Koorku ini pasti masih muda. Cai. Oke, selanjutnya bendum kita semua. Oke, kalau saya sendiri berkuliah di Universitas Bosowa. Mana ada tepuk tangannya gak? Keren loh, Bosowa keren loh. Keren loh, bos. Keren banget. Bayar Bosowa. parkir loh masuk. Bayar parkir loh. Saya jurusan sastra Inggris. Sekarang saya semester 8. Tadi Bu Koor bilang ngerasa tua ya. Apa kabar kita berdua nih? Sama-sama semester 8. Ya, itu aja sih. Oke. Saya lagi ya. Sekarang saya lagi kuliah di Universitas Hasanuddin, jurusan akuntansi, angkatan 2020. Aku sama kayak Kak Dela, aku sekarang lagi semester 8. Oke. Ya. Oke, dari Ibu Koor dulu. Sebutannya memang Bu Koor kalau aku panggil.
Kayak dari Bu Koor semester 6 berarti memasuki masa KKN ya? Iya, Ah, betul. oke. Kita bahas sedikit dulu soal KKN-nya Bu Koor ini. Sekarang Bu Koor KKN di mana? Kalau aku kemarin karena di prodiku itu KKN-nya bisa direkognisi, jadinya aku nggak ngambil KKN nanti, tapi magang. Jadi gantinya KKN itu magang. Sekarang aku lagi magang di kantor gubernur Di bagian mana itu? Kalau boleh tahu. di bagian perekonomian, karena sesuai juga saya jurusan keuangan, jadi ditempatkan di bagian perekonomian. Oke, jadi beliau ini akan mengetahui seluk-beluk asal muasal dari dana-dana yang akan dikelola oleh pemerintah di kantor gubernur ya. Kantor Oke. gubernur. Selanjutnya untuk dua narasumber kita ini Iya. yang sama-sama semester 8 pasti ya sudah tidak asing lagi ya bagi teman-teman mahasiswa sekalian kalau dari semester 7 sampai semester 8 itu ya paling yang dipermasalahkan itu soal skripsinya. Iya bener banget lagi. Jadi bagaimana dari Bendung dulu? Kebetulan saya baru mau KKN ya. Oh, Iya, baru mau oke. KKN. Nggak apa-apa. Emang kenapa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan? dong. Iya. Siapa tahu nanti habis KKN langsung gas skripsian, sempro, semhais, amin, tutup, amin. Siapa tahu yudisium, nanti di wisuda. KKN menemukan Jodoh, teman hidup. Saya no comment ya. Saya juga no komen deh kalau begini. Intinya doain aja semoga KKN-nya nggak jauh-jauh dari Makassar lah ya. Iya. Saya takut. Tapi untuk Bendum sendiri kalau mau dipilih di pada saat KKN mau KKN di mana? Saya pengennya deket-deket Makassar aja. Maros mungkin. Oh. Iya. Lebih spesifik deh tempat kerjanya, tempat KKN-nya mau di mana? Nggak ada sih sebenarnya, nggak ada tempat spesifik yang saya inginkan. Intinya tuh nggak terlalu jauh dari asrama kita tercinta ini. Karena saya pengen bolak-balik. Saking nyamannya ini asrama kan, jadi saya nggak bisa jauh-jauh dari asrama ini. Asik. keren ini asrama. Bendung kita emang Cinta sekali sama asrama. Bener banget. Oke, selanjutnya yang terakhir Jessie. apanya nih? Apanya nih? Enggak, maksudnya berarti kamu sudah KKN atau belum? Udah. Oh, berarti tinggal skripsi. Kita bahas skripsi ya teman-teman. Khusus Cerita untuk sedikit. Jessie nih. Berat Cerita banget sedikit ini. KKN dulu nggak sih? Mau KKN juga kah? Ya udah, Boleh KKN banget. boleh. Kebetulan ada yang mau KKN kan jadi kayak mungkin. Ya. Beri wejangan dulu untuk adik-adiknya ini ya. Betul. Betul. Kalau aku saraninnya KKN itu harus diambil sih. Ya. Karena kalian gak akan dapat KKN di di tempat lain, Jenjang. pas jenjang lain kecuali S1. Ya. Jadi kayak sayang banget. Dan kalau aku mau kasih saran juga Kadela kan maunya cuma dekat-dekatnya Makassar ya. Ya. Kayaknya bagusnya di luar yang agak jauh sih Kak, karena kayak kayak kita nggak bakal kesana apa sih kayak taruh aku Enggak bakal Nggak, maksudnya itu nanti nggak bakal mengulang 2 kali lagi. Iya. Kesempatannya cuma sekali kan. ya jadi kayak maksudnya. sekalian belajar, sekalian jalan-jalan juga. Jalan-jalan, betul. Bisa Sepakat sih. Oke. Ya. Tapi satu tips ya teman-teman, khususnya untuk Dela dan Jul ini, kalian kan mau KKN atau sudah jalan KKN-nya ini atau magangnya. Nah, berjalan. kalau misalnya kalian ingin cepat-cepat lulus, alangkah baiknya ada satu tips dari saya. Oke. Mentang-mentang sudah mau lulus ya? Oh. Nggak bercanda. Gini. Kalau kalian cuma mau KKN boleh, tapi kalau mau sekalian penelitian, maksudnya untuk nyetor judul, alangkah baiknya ini sudah momentumnya pada saat kalian KKN. Jadi sebelum laporan KKN, alangkah baiknya kalian memang harus mempertimbangkan pembimbing kalian maunya siapa pembimbingnya, dan tentukan topik judul yang ingin kalian jadikan sebagai skripsi. Nah, mumpung kalian magang atau KKN, baiknya itu langsung di lokasi KKN atau magang kalian. Jadi kalian sekaligus magang atau KKN, sekaligus penelitian skripsi. Jadi setelah selesai kegiatan itu, kalian tinggal buat laporan KKN atau magangnya sembari menyiapkan kisi-kisi untuk skripsi kalian. Nah, jadi bisa jalan dua-duanya.
Kayak gitu ya guys ya. Oke, thank you nih sarannya ya dari Kak Ile ya. Ya. Yang bentar lagi lulus jadi wisudawan. Aduh. Tepuk tangan dulu buat Kak Ile. Makasih. Oke, gimana nih? Saya punya pertanyaan. Berbicara soal lika-liku perkuliahan nih. Dari Dela dulu deh. Kuliahnya kan di Bosowa. Nah, apa sih yang menjadi bukan beban sih, lebih kayak culture shocknya Challenge pada lah. saat lebih ke challenge-nya berkuliah di Bosowa karena bagi saya nih kuliah di Bosowa itu bukan sembarangan orang ya. Kuliah di Bosowa itu sudah punya panggung namanya tersendiri yang dimana Bosowa itu swasta bukan sih? Swasta. Nah, swasta kan, swasta yang dimana orang yang apply masuk di situ ya bukan orang ngecek-ngecek pak, rata-rata punya mobil, HP-nya minimal iPhone. Nah, menurut Dela sendiri nih, bagaimana challenge-nya berkuliah di sana? Ngomong-ngomong Bosowa ya, nggak semuanya pakai mobil sebenarnya. Oh, Nggak semuanya juga pakai iPhone, ya. Stigma. Saya kebetulan pakainya motor Gilbert namanya. Ya. Kadang-kadang sakit, iya, penyakitan itu motor itu. Lika-liku dari Bosowa sendiri lebih ke adaptasinya kali ya. Mungkin bukan cuma yang berkuliah di Bosowa aja, teman-teman yang lain karena kita kan perantau ya, perantau. Jadi adaptasinya tuh lumayan sulit lah, berbeda-beda ya untuk orang-orang. Cuma kalau untuk saya lumayan sulit sih, karena pertama perbedaan bahasa. Mungkin memang bukan kayak perbedaan signifikan ya, kayak bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, enggak. Cuma memang ada beberapa hal yang sulit kita pahami. Teman-teman pasti relate kan? Iya, relate Sama, banget, relate banget. Itu sih kalau dari saya. Cuma kalau lebihnya tuh nggak ada sih, nggak ada yang benar-benar sampai ngerasa ih berat banget ya kuliah di sini, enggak. Mungkin salah satunya juga karena saya masuk KPMB. Ya beneran ini karena masuk KPMB ya. Di KPMB kan teman-teman dari Balikpapan semua nih. Jadi kerasa banget lah kekeluargaannya, kerasa banget saudara satu perantauannya ini. Jadi masuk KPMB itu sangat-sangat membantu guys, beneran. Sangat membantu. Iya. Setuju. Oke, jadi bagi kalian yang merasa dari Balikpapan atau punya KTP Balikpapan atau pernah sekolah SD, SMP, SMA di Balikpapan, silakan kunjungi KPMB Makassar. Oke? Alamatnya di mana? Alamatnya di mana? Alamatnya di mana? Di bawah ini. Di bawah ini ya. Ini. Oke. Capek lagi nanti saya edit ya. Semangat ya. Semangat. editor. Oke, sudah. Sudah. Oke, selanjutnya dari apa modul? Oke, boleh Jessie dulu. Kayaknya yang kayak Kak Dela bilang, pasti di mana-mana itu mau di kampusnya di Bosowa, di Unhas, UNM, Unismo, pasti bakalan menghadapi yang namanya culture shock kayak gitu. Bahasa-bahasanya yang beda, logat-logatnya kayak ngerti gak sih, meskipun kita kayak berusaha menyesuaikan tetap gak bakal bisa ngimbangin dengan logatnya mereka itu loh. Jadi kita kadang-kadang kayak kesusahan buat komunikasi. Tapi lama-lama bakalan paham dan terbiasa sih. Ya. Pasti sebagian dari kita semua pasti pernah merasakan apa ya, perbedaan dari segi logat bahasa kan. Benar. Sering banget. Pasti juga kalian pernah ditegur sama teman-teman kampus kalian kayak, kok bukan orang Makassar kok? Iya. Ditanya Sampai begitu. sekarang. Bukan orang sih, Makassar sampai kok tuh? sekarang. Oh sampai sekarang ya? Oh. Meskipun udah berusaha nih padahal. Iya. Jadi buat teman-teman yang lagi merantau di sini, sebisa mungkin bukan menghilangkan logat kalian yang berasal dari bapaknya, setidaknya mencoba untuk mengikuti alur pembicaranya mereka, walaupun ada stigma memang kalau kita ini bukan aslinya orang Makassar melalui dengan gaya bicara, tapi intinya kita bisa memahami lah apa yang sedang teman-teman kita bicarakan seperti itu. Jadi kalau perlu juga sekalian belajar logatnya kayak sudah ki makan. Nah, sudah maki makan. Kimi di. Jangan itu. Kimi di. Kiji juga. Di Makassar itu punya kamus tersendiri. Iya. Nah, dengan tambahan kosa ji ki mi di apa lagi? Banyak sih. Toh, BD juga, BD. Iya BD. Iya, BD. Nah, jadi kalian yang orang yang pernah merantau atau berkuliah di Makassar sudah pasti tahu lah
tambahan kosakata yang ada di Makassar khususnya ya. Iya. Oke. Selanjutnya terakhir Jul. Apa ini lika-liku? Ah. Kalau aku sebenarnya lika-likunya di awal sih banyaknya. Karena kan aku nggak dari awal ada di KPMB, jadi betul-betul yang yang kayak ketemu langsung, berinteraksi langsung sama orang-orang yang dari daerah Makassar. Terus berusaha menyesuaikan diri juga. Memang sempat awal-awalnya itu culture shocknya di bahasa karena kayak bingung gitu. Iya. Bahas. Tapi lama-kelamaan ya udah jadi ngikut ke mereka. Meskipun ada beberapa yang masih aku nggak ngerti, tapi udah kalau menurutku kayak udah bisa lah berinteraksi yang sampai ngerti. Iya. Menyesuaikan lah ya, menyesuaikan. beradaptasi. Paham. Oke. Itu aja. Jadi pasti sebagian dari kita pernah merasakan ya perbedaan gaya bahasa, perbedaan budaya lebih tepatnya juga. Betul. Sama lebih tepatnya juga sebagai kurikulum pembelajaran karena transisinya kita dari SMK SMA dan kuliah itu sangat berbanding jauh ya. Yang dulunya dalam pengerjaan tugas biasanya kita dibantu oleh guru, dibimbing oleh guru langsung. Tapi ketika kita memasuki perkuliahan apa-apa serba sendiri, tugas kerjain sendiri, dosen kita juga harus cari sendiri, khususnya pembimbing, apalagi skripsian, apa-apa harus kita kerjakan sendiri karena yang butuh itu kita sebagai mahasiswa, bukan siapa-siapa ya, bukan dosen, bukan siapa, kita sendiri. Jadi transisi bagaimana caranya kita betul-betul bisa mandiri itu terlihat begitu kita sudah memasuki bangku perkuliahan begitu. Termasuk tugas-tugas enggak sih? Karena biasanya kalau misalnya dosen ngasih tugas, terus kita nggak ngerjain kayak ya udah dibiarin aja, nggak ditanyain lagi. Jadi kayak beda banget sama sekolah. Makanya dari itu tips juga untuk teman-teman yang sekiranya untuk tugas dapat tugas dari dosen langsung kerjakan ya, jangan ditunda-tunda karena salah satu penyakitnya kita sebagai mahasiswa itu malas. Malas. Suka Betul di belakang ini belakang bilang betul. Ya makanya teman-teman yang punya kesibukan di samping perkuliahan agar bisa pandai-pandai mengatur waktunya, dan kalau ada tugasnya di salah satu mata kuliah tuntaskan memang sebelum ketika pertambahan jam kuliah di mata kuliah yang lainnya nanti ada lagi tugasnya, jadi bertumpuk-tumpuk. Makanya kalau sudah ada tugas langsung kerjakan biar nanti ketika ada tugas-tugas yang lain itu kalian tidak keteteran dalam membagi waktu mengerjakan tugasnya. Oke? Selanjutnya soal kita ada sempat disinggung ya dari Ibu Bendahara kita, yaitu berbicara soal organisasi ya, khususnya di KPMB. Nah, saya mau nanya nih ke teman-teman sekalian ini, kalian gimana ya bicaranya? Mulai dari pesan dan kesannya lah selama berorganisasi, apalagi kita semua ini adalah pengurusnya di organisasi KPMB Makassar. Jadi bicara soal beban atau tanggung jawab sebagai pengurus itu ya pasti sudah kita rasakan lah masing-masing ya. Nah, dari presidium dulu deh, Bendahara Umum. Nah, saya lagi nih ya. Oke. Dari lika-liku atau bagaimana sih cara kalian, khususnya dari Bu Bendahara dulu, dalam tanggung jawabnya mengatur keuangan di organisasi KPMB ya, gimana? Oke. Ini sedikit FYI ya. Saya juga udah pernah menjabat di kepengurusan sebelumnya. Jadi saya mau ngomongin tentang perbedaannya. Oke, perbedaan saya menjadi bendahara atau presidium, dan saya kemarin itu di PSDM, pengembangan sumber daya manusia, di unit MELI, Menuntung English Language Improvement. Jadi perbedaan yang saya rasakan di kepengurusan sebelumnya dan kepengurusan ini cukup signifikan ya teman-teman, karena kan naik ke atas ya, naik ke atas. Tentu aja semakin tinggi jabatan kita, semakin banyak
beban dan tanggung jawab kita gitu. Mungkin di perbedaannya karena di presidium ini kan kita membawahi teman-teman yang di bawah ya, banyak banget tuh, dari hubungan masyarakat, PSDM, Biro Asrama juga. Terus kita juga masing-masing punya tugas, seperti Pak Wakil kan tugasnya internal, sekretaris mengurusi tentang administrasinya organisasi, dan kalau bendara sendiri of course ngurusin keuangan. Nah, selain ngurusin keuangan dan tugas-tugas masing-masing dari kita, seperti yang saya bilang tadi, kita juga harus membawahi teman-teman yang di bawah-bawahnya kita gitu. Jadi double lah pekerjaannya gitu. Itu sih sebenarnya lebih tinggi bebannya, lebih tinggi juga tanggung jawabnya karena lebih tinggi posisinya, jabatannya gitu. Cuma so far so good sih, karena kan teman-teman pengurus juga cukup kooperatif dan kita kerjasamanya juga keren banget, bagus. So far so good, so far so nice. So far so good. Super so good. Oke, jadi sebagai penambahannya teman-teman semua, Dela ini salah satu orang yang cukup berdedikasi untuk KPMB Makassar karena beliau sudah menjabat selama 2 periode kepengurusan dan jabatannya juga beda-beda ya. Dan sekarang jabatannya lebih tinggi lagi sebagai Bendahara Umum organisasi KPMB Makassar. Oke. Sekarang kemana nih? Siapa yang mau duluan nih? Siapa? Mbak Jessie kayaknya nih. Siut. Sweet. Gimana sih? Contoh sweetnya orang Balikpapan. Contoh siut. Tuh kan. Oke. Yang saya jadi ya. Iya, silakan. Oke, jadi kan saya sekarang lagi jabat sebagai Korpsdm. Mau dibilang beban iya, tanggung jawab juga iya. Soalnya karena kayak tugasnya PSDM itu kan untuk nyediain wadah-wadah ya buat minat dan bakatnya orang-orang. Jadi sebenarnya kadang-kadang berat, tapi ya udah dijalanin aja, kayak harus manajemen waktu gitu. Dan aku juga kan sering kayak sediakan kajian-kajian, harus mencari pemateri, pemantik. Berat sih, tapi semuanya terjalani aja. Alhamdulillah. Ya. Oke, lebih spesifik untuk sebab apa? Koor PSDM ya? Salah satu tanggung jawabnya kan untuk mengurusi unit dari divisi kamu kan? Iya. Apa ya kalau bicara soal yang itu tadi, menurutmu yang menjadi kesan tersendiri sebagai koordinator PSDM apa? Ini sih kayak unit-unit di bawahku tuh semuanya kayak kooperatif sih. Jadi kayak aku cuman memberitahu apa yang harus mereka kerjakan. Jadi ya udah mereka lakukan. Dan aku sebagai koor ya aku cuman bantu dan kayak mengarahkan. Kalau misalnya dia belum lakukan ya tinggal aku arahkan. Tapi kayak ya udah mereka kooperatif aja. Oke. Cukup kooperatif. Cukup kooperatif. Baik. Sudah? Mau ditambahin lagi nggak? Mungkin itu aja. Oh iya. Semangat aja lah ya. Koor humasnya menunggu. Oke, terakhir koor humas. Gimana? Apa ini? Apa? Apanya? Astaga. Soal gimana ya? Mau pesan-kesan soal menjadi koordinator humas atau mungkin ada sedikit keresahan dalam menjabat atau menanggung jawabi koordinator humas atau gimana? Menurutmu sendiri deh, bagaimana perasaanmu soal menjadi koordinator divisi hubungan masyarakat? Gimana? Perasaanku ya. Jujur aku senang sih ada di humas karena aku senang bersosialisasi dengan banyak orang, ngobrol, cerita sama banyak orang. Tapi hubungan masyarakat itu sebenarnya nggak cuma tentang bicara sosialisasi, tapi gimana caranya kita bisa ngerangkul, terus kayak menarik orang-orang lain untuk masuk di KPMB, terus juga mengurusi media sosialnya, dan itu tuh banyak yang diurusin sama kayak PSDM tadi banyak, tapi bedanya kalau hubungan masyarakat lebih ke mengurusi manusianya. Jadi kayak lebih ke interaksinya ke warga. Gimana caranya kita juga bisa mendekatkan diri ke teman-teman KPMB Makassar, terus gimana caranya kita juga bisa saling mendekatkan satu sama lain. Maksudnya bukan cuma kita, tapi kita harus bisa merangkul semuanya. Memeluk
Beda dong. Oh, belum beda. Beda itu Mas. Itu Aduh, agak panas ya karena saya laki-laki di sini. Gimana ya? Jadi gitu aja teman-teman semua, penjelasan dari Dela sebagai bendahara umum, Jesse sebagai koordinator PSDM, dan Jul sebagai koordinator humas. Oke. aku mau tambahin. Oh, boleh. Tadi kan ada bahas soal beban dan tanggung jawab kan. Ya. Tapi sebenarnya ini aku pernah dapat ya di organisasi lain. Katanya apa sih lagi namanya jabatan. Jabatan itu jangan dianggap sebagai beban. Kalau misalnya kita nganggap sebagai beban, itu tuh kayak bakal terasa berat gitu loh. Kayak mikir, kayak kita tuh bakal selalu mikir ini beban, jadinya kita ngejalaninnya jadi berat. Tapi sebisa mungkin kita pikirin itu sebagai sesuatu yang kita butuhkan. Kayak gitu. Contohnya kayak di KPMB ini kan ada banyak divisi dan itu tuh salah satu banyak yang dibutuhkan gitu loh. Jadi kalau kita lapar itu kan butuhnya makan kayak gitu. Jadi jangan dianggap sebagai beban. Tapi ya jujur itu memang beban sih satu. Apalagi kita sebagai koor, Kadela sebagai presidium yang membawahi teman-teman kayak gitu. Itu jujur itu berat sih, memang berat. Tapi ya kalau misalnya bisa dijalanin sama-sama, itu nggak akan terasa berat kok. Ya betul. Jadi bagi teman-teman semua yang sedang berorganisasi juga, intinya itu dibawa happy aja dari jabatan kalian, entah kalian cuma menjadi anggota atau masuk ke dalam sistem kepengurusan, khususnya yang paling tinggi yaitu di presidium. Apapun jabatan kalian di organisasi, ikuti aja prosesnya, nyamanin aja, karena pada dasarnya semua skill-skill khusus kalian itu bakal improve sedikit demi sedikit, dan kalian nggak sadari loh dari sebelumnya kalian yang mungkin nggak tahu apa-apa soal job desk kalian, lama kelamaan justru kalian yang menguasai gitu. Jadi ketika kalian sudah selesai dalam berorganisasi, sudah menjadi kalau biasanya dimisioner ya biasanya. Nah, kalau kalian sudah menjadi dimisioner kan kalian pasti memberikan sedikit nasihat-nasihat atau saran-saran lah kepada adik-adik kalian yang sedang mengurusi organisasi kalian sebelumnya. Nah, jadi kalian udah jadi sepuh. Waduh. Jadi sepuhnya organisasi. Karena kalian sudah tamatin masa jabatan kalian selama menjadi kepengurusan di organisasi kalian. Di organisasi kita KPMB Makassar seperti itu. Oke. Nah, topik yang selanjutnya ini sedikit kontras ya dengan organisasi kita nih, soal organisasi kampus nih. Kalian di sini ada nggak yang ikut dalam organisasi kampus atau UKM atau apapun itu yang ada kesangkut pautannya dengan kampus kalian masing-masing? Saya udah demis sih. Oh, kamu sudah demis di organisasi namanya PMKO. Jadi tuh kepanjangannya Persekutuan Mahasiswa Kristen Oikumene. Jadi untuk orang-orang yang ini aja Nasrani gitu. Saya udah demis. Ya kebetulan dulu saya jadi ini sih, jadi anggota humas. Anggota humas juga. Iya. Kalau bedanya sebenarnya sama-sama, kayak ada masing-masing ada presidiumnya, ada pembagian divisi, sebenarnya sama aja sih. Nggak jauh beda sebenarnya kalau menurut saya. Kalau sebagai lingkungan organisasinya gimana? Oh, kalau lingkungannya ya. Bedanya kan kalau misalnya kita kan organisasi daerah hanya orang Balikpapan aja nih. Kalau misalnya di kampus berbagai daerah. Kayak ada yang mungkin dari orang Makassar, ada yang dari luar kayak Kalimantan, kan saya Balikpapan, ada juga mungkin dari Jawa gitu. Jadi lebih memeluk banyak perbedaan gitu. Oke. Sebagai tambahan spesifik deh, kita bahas sedikit-sedikit soal program kerjanya nih ya. Yang menjadi titik pembeda antar program kerja di organisasi PKO dan KPMB Makassar itu apa yang menjadi pembeda khususnya untuk mungkin acara-acara yang terbilang cukup umum, bagaimana? Kalau di PMKO kan sesuai dengan namanya kan Kristen ya. Jadi emang orientasinya untuk tentang kegiatan keagamaan.
Ya, kita juga pernah Of course. apa ya namanya itu kayak membandingkan, kita juga pernah apa ya namanya kalau misalnya kayak membandingkan organisasi satu dengan yang lain. Kayak studi banding gitu. Ya, Kak. studi Oh ya, studi banding. Jadi aku pas jadi humas itu, aku pernah ada proker itu. Jadi kita kayak nyari relasi, kita nyari dan kita dapat pengalaman dan kita dapat ini loh, kita sama orang organisasi yang di luar Pulau Sulawesi Oh ya. gitu. Jadi kayak jadi lebih luas lagi gitu loh pertemuannya, relasinya gitu. Oh, paham. Siapa lagi? Jul. Kadela mungkin Ah. kan Saya, sebelumnya. saya tadi udah 2 kali ya pertama. Mungkin kali ini saya yang terakhir aja nggak apa-apa ya. Oke, Jul deh. Oke, Karena yang saya tahu ini sebenarnya bukan spesifik organisasi di kampus, tapi lebih ke unit kegiatan mahasiswa kan. Nah, di UKM. Nah, Jul ini apa ya, sedang menggeluti UKM seni khususnya di tari ya. Jadi gimana nih? Aris. Tari. Oh, saya dengarnya tadi. Iya. Kata aja lah guys, gak lucu anjir. Jangan dikat. Katanya tadi gak boleh tegang. Sorry. Iya, aku malu banget. Sih jauh banget anjir. Kata aja itu kata. Aku juga Enggak bakal kukat, enggak apa-apa lucu soalnya. Kalau nggak dikat ini jangan dikat juga yang mau berak tadi. Gak boleh dikat Oh, juga. itu bakal dikat sih, itu bakal dikat sih. Enggak boleh, harus adil ya. Lanjut silakan. Oke, gimana soal UKM tari yang menjadi titik pembeda dan dari organisasi KPMB? Karena sebelumnya menjabat apa di UKM seni? Aku sebelumnya di koordinator tangkai tari. Jadi koordinator tangkai tari itu dia ngurusin kayak misal ada kegiatan di kampus, misal ada event tari, itu nanti dari aku yang cari talentnya kayak gitu. Jadi aku juga nanti yang menyiapkan pelatihan tari, pelatihan make up begitu. Tapi aku sudah demis di itu. Di bagian itu ya, di bidang itu ya. Di bidang itu. Sekarang aku menjabat lagi di periode kedua. Waduh. Ya. Di periode kedua ini aku di kepala bidang produksi dan kekaryaan. Jadi nanti ya produksi dan kekaryaan itu prokernya, ini bicara soal pembeda proker ya, pasti beda banget. Kalau di UKM kan aku ngurusin yang kayak sesuatu yang berbau seni. Jadi produksi dan kekaryaan itu dia nanti yang memproduksi misalnya ada karya, nanti aku yang produksi untuk videonya atau produksi film atau produksi podcast kayak sekarang ini kayak gitu. Kurang lebih lah sama humas, cuma lebih banyak lagi dan lebih kompleks kerjanya. Oh, jadi nggak beda jauh dari job desk saya ya, khususnya ya. Job desk kalian berdua. Iya, kurang lebih. Oke. Apa lagi? Gimana nih? Dela terakhir nih. Iya, saya belum ditanya nih, saya nih dulu dari tadi. Oh ya udah aku tanya. Oke, bendum Iya, kenapa? bendahara umum tuh apa sih dulu? Kebetulan kayaknya Kak Ilo ini suka sama saya ya. Tadi kayaknya udah 2 kali nanya saya pertama loh. Salting. Fix. Malu loh saya loh. Dilihat sama 2 juta orang loh. Banyak banget Di YouTube. ya, banyak banget. Jadi Kak Ilo tolong tahan dulu rasa cintanya ya untuk di podcast ini. Tolong bedakan. Iya, nggak boleh disamakan ya. Silakan tanya saya. Oke, soal organisasi kampus dan organisasi daerah ya. Ikut juga nggak di organisasi kampus? Ikut. Apa itu? Saya ikut ya BEM. Lebih tinggi lagi. Iya. Kenapa? Oke, lebih spesifiknya di BEM. Bendum sekarang di BEM masa jabatannya sebagai apa? Saya udah demis juga. Sudah demis juga? Udah demis juga. Sebelum jadi demis deh, apa jabatannya? Saya di bidang linguistik. Kan saya jurusannya sastra Inggris ya. Iya. Nah, jadi di BEM itu dia berhubungan dengan bahasa Inggris of course. Jadi saya ada di bagian linguistik. Linguistik. Job desk-nya nggak beda jauh sama jabatan saya sebelumnya di KPMB. Meli ngurusin tentang bahasa Inggris kan. Jadi kalau linguistik itu dia yang buat proker, buat pengembangan bahasa Inggrisnya teman-teman. Ya walaupun kita udah belajar itu di kampus, tetap aja kalau di BEM tuh dia ada prokernya lagi. Misalnya nonton film bahasa Inggris bareng, terus nanti kita dikasih latihan-latihan. Ya hal semacam itulah. Oh, paham.
Oh ini spesifik di BEM fakultas berarti ya? Iya, di BEM fakultas. Oke. Tak kirain di BEM kampus ketemu Sang Murfit. Oh, Sang Murfit. Ketua BEM dia sekarang ya? Iya, ketua BEM di BEM fakultasnya juga. Gacor memang. Gacor memang Sang Murfit itu. Nggak ada beliau sih ya. Kalau ada diajakin juga podcast ini. Ya, Ditunggu ya Sang Murfit ya. Sang Murfit Sang ini Murfit. terkocak. Tergacor. Oke, soal perbandingan dari organisasi kampus dan organisasi daerah, khususnya di KPM Makassar, melihat dari pendapat-pendapat teman-teman sekalian juga pasti memiliki banyak sekali kontras ya, di mana secara lingkungan sangat berbeda kita di lingkungan daerah kita masing-masing sesama orang Balikpapan dibandingkan organisasi yang berada di kampus yang dimana kita pasti menemui berbagai macam latar belakang seseorang, nggak cuma di daerah kita masing-masing seperti itu. Nah, mulai juga dari program-program kerjanya, jangankan program kerja deh, jabatan-jabatannya aja kalian pada beda-beda semua ya, pada beda-beda semua, apalagi bahas soal program kerjanya. Tapi sedikit unik dari jabatan Dela ini sebelum menjadi Bendum itu justru malah sama ya. Iya, mirip di banget. Meli juga malah mirip. Nah, jadi itu selanjutnya soal kita bicara soal berapa banyak sudah kita berapa sudah waktunya? 37. 37. Oh iya, terakhir berarti ini. Iya, terakhir. Oke, kita sudah berapa kali bahas soal organisasi, kita sudah bahas juga soal kampus, soal kuliah. Nah, topik yang terakhir itu soal bagaimana kita sebagai mahasiswa yang berkuliah sekaligus berorganisasi. Jadi yang kita mau bahas yaitu soal bagaimana sih caranya mengimbangi waktu kuliah dan organisasi. Manajemen Mengingat waktu. soal manajemen waktunya. Mengingat gimana? Berat banget kata yang di Berat belakang banget layar. kan? Yang di belakang layar itu Pak bilang berat banget guys. Jadi memang sih kalau bagaimana ya kalau bicara soal hak kemahasiswaan pasti ada juga yang mahasiswa kupu-kupu kuliah pulang tapi ada juga yang mahasiswa apa sebutannya kura-kura kuliah rapat Kita anak banget organisasi ya banget itu ya kan. kayaknya nih. Makanya saya ingin meminta nih bagaimana sih pandangan dari masing-masing dari kalian itu soal tips mengimbangi waktu kuliah dan organisasi agar dua hal yang sama-sama berat ini bisa jalan berbarengan. Mulai dari Ibu Kor dulu deh. Oke, kalau dari aku ini ya, ini sesuai ya kayaknya manajemen waktu. Kalau dari aku sebenarnya kita yang pertama itu harus tahu yang mana prioritas dulu. Jadi yang pertama pasti pokoknya apapun itu kuliah nomor satu. Kuliah nomor satu. Jadi jangan tinggalkan. Kalau misalnya nih merencanakan rapat di waktu kuliah, baru ya di waktu kuliah. Jadi yang pertama harus kita pilih ya kuliahnya dulu, baru setelah itu organisasi. Apalagi aku kan kayak 2 organisasi, nanti aku sebenarnya bisa saling komunikasi juga sebenarnya sama pengurus di KPMB sama pengurus di UKM Seni. Kalau misalnya ada agenda juga di sini, ada agenda juga di sini, jadi waktunya bisa disesuaikan. Tapi kalau misalnya untuk waktu kuliah itu sebenarnya nggak boleh diganggu. Gitu. Betul banget, setuju. Jadi harus nomor 1. jadi betul. Jadi teman-teman ingat tujuan kita datang ke Makassar itu apa? Kuliah ya. Bukan cari jodoh, bukan leha-leha, bukan keluyuran ke sana kemari, tapi kuliah. Organisasi itu cuma tambahan bagi kesibukan kita. Jodoh itu bonus. Jodoh itu bonus, bener banget. Saya no comment sih soal itu. Ngomong-ngomong jodoh ya, mungkin ada yang berminat sama kita bertiga. Kebetulan belum belum punya jodoh ya, semua belum. Iya, masih
Masih. Jadi bagi kalian semua yang berminat di antara mereka bertiga, silakan komen di bawah. silakan. Aduh. Ini Instagramnya juga ada di bawah. Iya di bawah sini ya. Ngeri anjir. Nomor rekening di bawah rekening. Jadi biro jodoh dengan ini. Nomor telepon juga. Ya boleh. Bercanda ya teman-teman ya bercanda. Serius juga nggak apa-apa. Diseriusin juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita mah terima aja. Iya. Silakan Kak Ila. Capek. Silakan diambil alih lagi. Iya. Gimana ya soal yang tadi kan sudah dibahas oleh Bu Koor Humas. Selanjutnya kita ke Bu Koor PSDM dulu dong. Saya kira saya. Ya. Emang mau? Mau dia sama kayaknya situ. mau Boleh sih kalau Ngeri saya. juga ya. Aduh. Oke, dari Jesse dulu deh. Gimana? Dari saya ya. Taruh masih. Nggak apa tarik napas Oh, dulu berarti aja. mau dipancing ya? Tarik napas, Oke, tarik napas dulu. Berdoa dulu mungkin kita Tembuskan. semua karena ini berat ya pembahasannya ini ya. Manajemen waktu. Manajemen waktu. Dan waktu. Sebenarnya sampai sekarang saya juga masih belajar. Betul, sih, kita manajemen semua waktu. masih Kita belajar. semua masih Betul. belajar. Iya, masih belajar. Cuman ya gimana ya? Kebetulan kan juga kita kalau misalnya kuliah kan kebanyakan pagi sampai sore aja kan. Ya. Dan kegiatan organisasi itu malam kan. Jadi kalian tuh pakai waktu sesuai dengan yang udah ada gitu, maksudnya kayak kalau misalnya kuliah, kalau misalnya organisasi. Betul. Nanti kalau misalnya udah selesai semuanya, pas malam istirahat, pakai waktu istirahatnya. Jadi apa ya? Apa? Ada waktu buat kuliah, ada buat waktu buat organisasi, ada juga buat istirahat. Me time. Betul. Iya. Biar nggak stres. Iya, biar nggak burn stres. out. Iya, betul. Anjay, burn out. Burn out nggak tuh? Overheat. Iya. Jadi teman-teman yang menggeluti kuliah dan organisasi, istirahatnya jangan lupa. Karena kebanyakan dari teman-teman pasti merasakan kuliah capek, organisasi tambah capek. Makanya kalian harus pintar-pintar cari waktu istirahat, waktu luangnya itu dipakai untuk istirahat. Jangan dipakai untuk bermain atau menyibukkan hal-hal yang lain. Pakai istirahat. Jadi waktu istirahat juga penting untuk merecharge lagi, anjay. Untuk mengisi daya apa sih? Untuk mengisi daya gimana ya? Daya hidup lah supaya gimana sih bahasanya? Pokoknya intinya supaya kalian itu tetap fit lah dalam berkegiatan, nggak burn out, nggak lemah, nggak lesu, nggak capek terus-terusan, tetap fit gitu supaya kesehatan kalian juga tetap terjaga sembari kalian berkuliah maupun berorganisasi seperti itu. Betul. Selanjutnya Bendara Umum, siapa tahu ada yang mungkin sedikit tips lagi lah. Banyak ini kalau ini. Iya. Enggak lah, saya juga masih belajar. Kalau dari saya nggak banyak ya, karena saya juga masih belajar. Seperti yang dibilang Mbak Jessie tadi, kita semua masih belajar ya. Kita semua masih belajar dan kalau dari saya sih, saya pernah diajarin nih sama senior di KPMB. Ada yang namanya skala prioritas, yang tadi sudah sedikit disinggung sama Mbak Jul. Ada yang namanya skala prioritas dan of course kuliah itu pasti nomor 1. Sebenarnya ulangin lah Kak. Lanjut aja. Kuliah itu nomor 1. Terus benar juga tadi yang dibilang Mbak Jessie, kita harus punya waktu sendiri, punya waktu untuk istirahat. Karena percuma kan kalian punya banyak organisasi di luar, terus kaliannya sakit, terus kaliannya burn out, kan nggak enak ya, nggak enak, percuma juga gitu loh. Kalian nggak bakalan menjalankan organisasi kalian tuh 100%. Jadi tubuh yang sehat, otak juga pasti sehat. Anjay. Oke. Oke. Ya itu aja sih. Oke, jadi sebagai penambahan berarti ingat ya teman-teman, nggak capek-capeknya kita mengingatkan bagi teman-teman mahasiswa sekalian, apalagi kalian yang baru berkuliah, apalagi yang di belakang kamera ini maba-maba KPMB Makassar semua, anak-anak baru masuk semester berapa kalian? Semester 2 ya? 2. Semester 2 mereka. Jadi mereka masih butuh penyesuaian, penyesuaian logat, penyesuaian budaya, kultur yang ada di Makassar. Karena pasti kita
dulunya yang masih maba-maba juga yang di sini pasti nggak jauh-jauh lah kultur shocknya sama Iya. mereka ini. Nah, dan semoga ini juga menjadi gimana ya, sebagai pengingat bagi teman-teman semua yang ingin berorganisasi nyambi kan, ingin berorganisasi sambil berkuliah. Ingat, dua hal ini memiliki resiko masing-masing, tapi apapun resikonya itu juga menjadi sebuah gimana ya kalau bicara ya, pasti mempunyai hasil yang baik juga. Iya. Karena resikonya tinggi, hasilnya juga pasti tinggi gitu. Dan kembali lagi hasil itu pasti bisa kalian nikmati masing-masing. Oke, mau gimana lagi? Katanya ada yang mau bikin jokes-jokes ini. Ada tadi Siapa dari itu ya? sebelah itu kiri ya? kalau nggak Siapa salah. itu ya? Dari sebelah kiri kalau nggak salah. Dari saya kali ya. Iya kayaknya. Sebenarnya bukan jokes ya, ini tebak-tebakan. Oh, nih. tebak-tebakan. Oh, oke. Oh iya. Ya kalau lucu bagus, kalau nggak lucu ya dilucuin aja lah ya. Iya. Mm-mm. Jadi saya punya tebak-tebakan nih sebelum closingnya. Apa tuh? Sebelum closing. Oke. Apa sih? Kenapa kerang hidup di laut? Kenapa ya? Karena kalau hidup di hutan itu namanya kera. Apa? Apa itu? Udah nyerah semuanya? Nyerah. Nyerah. Nggak tahu ya. Di belakang layar juga nggak tahu ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Soalnya kalau misalnya hidup, Sih, belum, gue sudah ketawa duluan. Agak-agak juga ini. Soalnya kalau misalnya hidupnya di laut, itu namanya kering. Kebalik. Maksudnya kalau di darat. Ini nggak boleh dikat ya. Ini nggak boleh Nggak boleh ulang banget. Ini nggak boleh dikat. Nggak boleh Lucunya dikat. Kak, ini lucu. Soalnya kalau bisa hidupnya di darat, namanya kering. Oh iya. Ada lagi satu sebelum Apa? sebelum ditutup ya. Saya ada Oh lagi. ya, ada lagi satu. Kenapa logonya Starbucks itu perempuan? Kenapa tuh? Yang di belakang layar tahu. Kalau aku mau jawab kayaknya aku tahu ini. Jangan jawab yang betul kalau bisa ya. Ini jok saya ini maksudnya. Coba saya coba. Ya silakan. Ya. Starboy. Apa? Ini kata aja. Jangan dikat ya. Itu mah Ini aneh. lo itu berusaha loh Kak. Dia membantu ya nggak apa-apa. Cut aja. Aku lo pernah tahu jawabannya. Enggak sih, nggak bakal kukat sih. Ih malunya aku. Nggak apa-apa. Aku juga malu sebenarnya kayak gini. Udah cerah semuanya? Nyerah nggak tahu. Nyerah. Soalnya kalau misalnya kalau Apa sih? misalnya laki kalau misalnya laki-laki namanya Starbucks. Oh alah. Oh, enggak ngerti. Sebentar mikir dulu. Kan Starbucks, Starpak. Oh gitu. Oh di situ lucunya. Oke. Hahaha. Mundur Wir, saingan lo lucu. Capek. Lanjut lagi saya malu. Ini sudah mau ditutup kah? Oke. Telat banget ketawanya. Terus. Masuk. Oke. Ini sudah mau ditutup. Oke. Apa mau ditambahin lagi nggak? Ada yang mau Iya, ada mau ditambahin lagi. Sudah. Dan Udah. aku cuma bilang aja kalau misalnya kuliah tuh kalau bisa kita ikut organisasi karena banyak yang bisa diambil dari organisasi. Betul sekali. Apalagi untuk kita yang kuliahnya jauh, kuliah di luar Kalimantan itu kalau bisa ambil ilmu sebanyak-banyaknya. Sama di organisasi juga ambil ilmu sebanyak-banyaknya. Ambil yang baik, buang yang buruknya. Buruk. Jadi di organisasi itu banyak banget kok yang baiknya. Tergantung dari kitanya lagi mau Tergantung ambil yang mindset gimana. Ji sebenarnya. Iya. Itu tergantung Mantap. mindset. Oke, sebagai kesimpulan teman-teman, tentunya kita mengingatkan bahwa sebenarnya menjadi sebuah kesan tersendiri ya bagi teman-teman yang berkuliah sambil berorganisasi karena lika-likunya pasti banyak, pesan-kesannya juga banyak. Bagaimana ya? Banyak ilmu yang tidak kita dapat di perkuliahan tapi di organisasi justru kita dapat.
mulai dari peningkatan soft skill, hard skill dan iya, apapun betul itu. banget, sepakat. Apalagi utamanya soal belajarnya kita bertanggung jawab. Ingat itu teman-teman. Itu nggak ada diajarkan di kuliah. Iya, betul. Bertanggung jawab soal kuliah, bertanggung jawab soal organisasi. Betul. Dan hidup sendiri juga. Betul. Dan hidup mandiri itu bisa mendewasakan kita semua. Jadi teman-teman yang merasa Jamet nih. masih manja, jangan manja, mandiri. Mandiri lah. Apa ini? Kalian sudah Mandiri. dewasa kan? Sudah Harus besar. mandiri. Mandiri. Besar Oke. maki. Besar maki. Nah. Ngapain Freak ya? banget. Ngapain ya? Oke. Besar maki. Oke. Ya, oke gitu aja ya teman-teman semua. Podcast kali ini Follow Aduh, gimana Instagram ya? saya. enggak. Oke. Oke, terima kasih ya bagi teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya. Makasih dari juga. Jessie, Adelia, Natasha. Siapa sih dulu? Adel. Pasti malas banget. sumpah. Adel, enggak bercanda. Enggak lucu. Adel. Dan terakhir Bu Koor, Jul. Oke, saya akhiri. Tapi sebelum itu like video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian semua dan subscribe ke channel ini supaya bisa Don't forget. don't forget to like, comment, and subscribe to this channel, guys. And that's it for podcast today. Anjay, bahasa Inggris. Buset. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam menuntung. Salam.